Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis, in excelsis. Malam hari, tanggal 27 Oktober tahun 1928, pemuda dari beragam daerah di Indonesia berkumpul di sebuah gedung yang tepat terletak di belakang gereja Santa Maria Diangkat ke Surga Jakarta. Pada saat itu, rapat pertama Kongres Pemuda II digelar di Gedung Katolik Jonglingen Bonn atau Perhimpunan Pemuda Katolik. Di sini dan saat inilah, benih-benih ikrar Sumpah Pemuda yang fenomenal itu mulai dicetuskan. Data sejarah ini menjadi salah satu bukti peran pemuda Katolik pada zaman itu dalam menyatukan bangsa Indonesia. Tahun ini, Sumpah Pemuda akan merayakan ulang tahun ke-96. Dokumentasi sejarah Sumpah Pemuda di halaman Katedral Jakarta ini kini dapat dilihat dan ditelusuri di Museum Katedral yang letaknya bersebelahan dengan bekas gedung Perhimpunan Pemuda Katolik yang kini telah menjadi aula Gereja Katedral Jakarta. Gedung Pemuda Katolik ini pertama berdiri berkat jasa Romo Jan van Riekervossel. Imam asal Belanda inilah yang pada awalnya menjadi inisiator pembangunan gedung ini. Gedung Pemuda Katolik ini sudah mulai digunakan sejak 1918. Hal ini rasanya menjadi bukti keberpihakan para imam misionaris pada saat itu kepada kaum pribumi dan gerakan kemerdekaan. Pada anggaran dasar anggaran rumah tangga Katolik Social Bond atau KSB keberpihakan itu jelas. Kelak, KSB ini membentuk sebuah organisasi sayap yaitu Pemuda Katolik Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini adalah kelanjutan dari Kongres Pemuda pertama yang berlangsung pada tanggal 30 April hingga tanggal 2 Mei tahun 1926. Data sejarah kongres ini terekam dalam koran Batavia Nieuwsblad yang terbit tanggal 29 Oktober tahun 1928. Di koran ini diberitakan bahwa pada kongres di Gedung Pemuda Katolik itu, salah satunya merupakan pidato yang disampaikan Muhammad Yamin. Isi pidato Yamin saat itu menekankan pentingnya persatuan di antara pemuda Indonesia. Pada saat itu, dia menekankan 5 hal, yakni sejarah, bahasa, hukum atau adat, pendidikan, dan kehendak untuk bersatu. Sekitar 700 pemuda menghadiri Kongres Pemuda kedua itu, termasuk di antara mereka adalah pemuda dari kalangan Katolik di antaranya Agustin Magdalena Waworuntu. Sedangkan dari kalangan Protestan ada J. Leimena, R.C.L. Senduk, dan Arnold Monotutu. Selain para pemuda Nasrani itu, Kongres dihadiri utusan dari organisasi-organisasi pemuda tanah air. Utusan lain yang bisa disebut adalah dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatranen Bonn, Jong Bataks Bonn, Jong Islamieten Bonn, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, dan masih banyak yang lain lagi. Ide memakai Gedung Pemuda Katolik sebagai lokasi Kongres Pemuda kedua ini berasal dari aktivis Jong Ambon, Johannes Leimena. Saat itu, gerakan kemerdekaan tentu masih menjadi barang terlarang untuk diomongkan apalagi dilakukan secara terang-terangan. Pada zaman itu, di Jakarta belum banyak gedung berukuran besar yang bisa menampung pemuda dalam jumlah banyak. Kalaupun ada, belum tentu gedung itu boleh digunakan untuk kegiatan para pemuda itu. Gedung Pemuda Katolik dipilih karena ikatan antara para pemuda itu, juga karena dukungan pemuda Katolik bagi kemerdekaan. Setelah pertemuan hari pertama, Kongres Pemuda kedua sesi pagi diadakan di OS Java Bioskop atau sekarang berada di Jalan Medan Merdeka Utara. Pada sesi sore, Kongres Pemuda kedua dilanjutkan di Gedung Indonesia Club Gebouw yang sekarang adalah Museum Sumpah Pemuda yang terletak di Jalan Kramat Raya nomor 106. Di gedung ketiga inilah, Wage Rudolf Supratman yang juga merupakan seorang Katolik memperkenalkan lagu Indonesia Raya. Supratman membawakan hasil gubahannya itu untuk pertama kali dengan biola Stradivarius.
Selanjutnya, puncak dari Kongres Pemuda kedua ini adalah ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan seluruh peserta yang berasal dari berbagai suku bangsa dan agama.